Hidup sering terasa berat dan gelisah. Kita mengejar kedamaian dalam liburan, belanja, atau hiburan, tapi kegelisahan itu selalu kembali. Hati kita mencari sesuatu yang lebih dalam, hubungan dengan penciptanya. Kebisingan dunia menarik kita ke segala arah, membuat kita lelah. Al-Quran memberi kita jawabannya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ini bukan perbaikan sementara, tapi janji dari pencipta kita. Kedamaian sejati ditemukan di dalam diri, melalui mengingat Allah. Zikrullah bukan hanya mengulang kata-kata, itu merasakan kehadiran Allah di setiap saat. Itu berpaling kepadanya dalam suka dan duka, menjadikan mengingatnya sebagai jangkar kita. Ketika kita mengingat Allah, masalah kita mengecil dalam cahaya kebesarannya. Pergeseran ini menghilangkan kecemasan dan kegelisahan. Jadi, ketika hatimu merasa gelisah, jangan lari ke hiburan, berhenti sejenak, bernapaslah. Arahkan hatimu kepada Allah. Ucapkan namanya, bacalah firman-Nya, renungkan nikmat-Nya. Ini adalah langkah pertama menuju kedamaian yang tidak bisa diberikan atau diambil oleh dunia. Ini adalah perjalanan hati kembali ke rumah sejatinya. Resep ilahi untuk jiwa yang bermasalah itu sederhana, ingatlah Allah. Biarkan mengingatnya menjadi ketenanganmu di tengah kekacauan. Solusi dunia bersifat sementara, tapi janji Allah abadi. Ketika kamu merasa tersesat, ingatlah, tempat istirahat sejati hatimu adalah bersama penciptanya. Mulailah perjalananmu kembali kepadanya, dan temukan ketenangan yang kamu cari. Hati menemukan kedamaiannya bukan di dunia, tapi dalam mengingat yang Maha Penyayang. Inilah rahasia hati yang tenang. Hidup itu tidak mudah bagi siapapun. Tantangan, kehilangan, dan rasa sakit adalah bagian dari perjalanan kita. Ini bukan hukuman, ini adalah sifat dunia ini. Tempat ujian. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apapun yang kamu hadapi, Allah tahu kamu bisa mengatasinya. Seperti seorang pelatih yang mendorong atlet, ujian Allah dimaksudkan untuk menguatkan dan mengangkat kita. Perjuangan membangun ketahanan, kesabaran, dan ketergantungan padanya. Tanpa ujian, kita tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati kita. Ketika kesulitan datang, tanyakan, apa yang bisa saya pelajari? Bagaimana saya bisa tumbuh? Setiap ujian adalah kesempatan peti iman mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosa. Memahami ini mengubah keputusasaan menjadi harapan. Badai kehidupan adalah peluang untuk tumbuh, bukan alasan untuk putus asa. Percayalah pada rencana Allah. Setiap ujian sesuai dengan kemampuanmu. Ketenangan bukanlah hidup tanpa masalah. Itu adalah kedamaian di dalam diri, bahkan saat badai mengamuk. Nabi Muhammad SAW menghadapi cobaan yang luar biasa, namun tetap tenang. Ujian adalah bagian dari perjalanan seorang mukmin. Yang paling diuji adalah yang paling dekat dengan Allah. Kesabaran atau sabar adalah kuncinya. Bukan penerimaan pasif, tapi respons yang indah terhadap kesulitan. Nabi bersabda, perkara seorang mukmin itu menakjubkan, jika kebaikan datang, mereka bersyukur. Jika kesulitan datang, mereka bersabar, keduanya baik. Bagi orang beriman, setiap situasi adalah kemenangan. Cobaan menjadi kesempatan untuk beribadah dan tumbuh. Ketika kita bersabar, Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketenangan sejati adalah mengetahui Allah bersamamu, apapun badainya. Biarkan kesabaran menjadi jangkar hatimu. Dengan iman, setiap badai menjadi jalan menuju kedamaian. Di tengah kekacauan, di mana kita menemukan kedamaian sejati, Islam memberi kita salat, 5 waktu setiap hari untuk terhubung kembali dengan Allah. Salat bukan hanya ritual, itu adalah percakapan langsung dengan pencipta kita, tempat perlindungan bagi jiwa. Nabi menemukan kelegaan dalam salat, bersabda, "Wahai Bilal, kumandangkan azan, berilah kami kelegaan dengannya." Dalam sujud, kita paling dekat dengan Allah, rendah hati, bergantung, dan jujur. Curahkan isi hatimu dalam salat, berbicaralah kepadanya dalam bahasa apapun. Salat adalah tombol reset kita, mengingatkan kita bahwa Allah lebih besar dari rasa takut atau masalah apapun. Dekati salat sebagai tempat berlindung, bukan rutinitas. Biarkan itu menjadi sumber kekuatan dan ketenanganmu. Kebisingan dunia memudar ketika kamu berdiri di hadapan Allah. Jadikan salat sebagai kedamaianmu. Hati yang tenang dibangun di atas kesabaran dan syukur. Nabi bersabda, perkara seorang mukmin itu selalu menakjubkan. Kebaikan membawa syukur, kesulitan membawa kesabaran, keduanya baik.
Kesabaran adalah menanggung kesulitan dengan percaya kepada Allah, menjaga diri tetap teguh saat paling sulit. Itu adalah cahaya dalam kegelapan, tanda iman. Syukur adalah mengenali nikmat, besar dan kecil, dan fokus pada apa yang kamu miliki. Allah berjanji, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Kesabaran melindungi dari keputusasaan, syukur melindungi dari kesombongan. Bersama-sama keduanya mengubah setiap momen menjadi kesempatan untuk pahala dan kedamaian. Orang beriman selalu menang, semakin dekat dengan Allah apapun keadaannya. Latihlah kesabaran dan syukur, dan temukan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Banyak yang mengejar kedamaian dalam kekayaan, ketenaran, atau kesenangan, tapi ini adalah ilusi. Hati yang terputus dari Allah tetap gelisah, tidak peduli kesuksesan duniawi. Al-Quran memperingatkan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Bahkan miliarder bisa merasa kosong di dalam. Kedamaian sejati bukan tentang harta benda, itu tentang hubungan spiritual. Nikmati dunia, tapi jangan menjadikannya tujuanmu. Ikatlah hatimu kepada Allah, dan hal-hal duniawi akan pada tempatnya. Kebebasan sejati dan kelapangan hati datang dari berpaling kepada Allah. Hanya dengan begitu, kita menemukan ketenangan abadi. Tawakal, percaya kepada Allah, adalah jalan hati menuju ketenangan. Itu berarti melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, yakin bahwa Dia tahu yang terbaik. Nabi bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Dia akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka pergi lapar, kembali kenyang. Tawakal bukanlah kepasifan, itu adalah usaha ditambah kepercayaan. Bekerja keras, lalu percayalah pada rencana Allah. Kesuksesan datang darinya, kegagalan adalah pelajaran, bukan kerugian. Pola pikir ini menghilangkan kecemasan dan membawa kedamaian. Tugasmu adalah berusaha, hasilnya milik Allah. Dengan tawakal, kamu tidur nyenyak, urusanmu ada di tangan Yang Maha Penyayang. Ketika kamu merasa jauh dari Allah, setan membisikkan bahwa kamu tidak punya harapan. Tapi Islam adalah agama harapan. Pintunya selalu terbuka. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah memanggil kita hamba-hambaku, bahkan ketika kita berbuat salah, dan memerintahkan kita untuk tidak berputus asa. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kamu bertobat dengan tulus. Tobat adalah jalan menuju kedamaian, kembali ke rumah setelah tersesat. Islam adalah untuk semua orang yang teguh dan yang berjuang. Jangan biarkan siapapun, bahkan dirimu sendiri, mengatakan bahwa kamu tidak punya harapan. Pintu rahmat Allah selalu terbuka. Mulailah kembali dan temukan ketenangan dalam ampunan-Nya. Jika hatimu masih merasa gelisah, jangan menyerah. Kedamaian batin adalah perjalanan seumur hidup dengan pasang surut. Teruslah berusaha untuk terhubung kembali dengan Allah. Kegelisahanmu berarti hatimu hidup. Gunakan perasaan itu untuk mendekat kepadanya. Ambillah satu langkah menuju Allah, dan Dia akan datang kepadamu berlari. Semua ketenangan datang darinya dan kembali kepadanya. Selama kamu terus kembali, kamu berada di jalan yang benar. Perjalanan hidup adalah perjalanan kembali kepada Allah. Semoga Allah mengisi hati kita dengan ketenangan dan menjaga kita tetap teguh di jalannya.